Yo yo yo, halo semua teman-teman, welcome back lagi di acara live kita pada siang, malam, atau sore ya. Ya pada hari ini. So selamat datang semuanya, welcome back lagi di acara live kita. Dan seperti biasa seru-seruan kita akan melepaskan emosi kita ya. Jadi bentar ya, saya tarik kabel dulu biar lebih aman. Takutnya nanti mati di tengah jalan, repot. Oke. Untung ada baterai cadangan kau di sini. Wis mantap, sudah ngecas. So welcome semuanya, selamat datang lagi Kak Yanti, Singapura hadir. Halo Singapura, selamat datang. Bali hadir, selamat malam juga. Welcome semuanya, ada Kak Feni, Kak Rani, welcome Kak Kartika, Kak Ayu Dewi, selamat datang Kak Erwin, ada Ci Susan, ada Kak Dian juga. Oke, welcome semuanya, selamat datang. Ada siapa lagi nih ya? Kak Eka, ada Kak Ellen, ada Ci Email, welcome semuanya. Ada Kak Senja, ada Sukabumi hadir, Kak Tina, halo Sukabumi, kampung halamannya papa saya. Ya seru, kangen ya makanan di sana ya, banyak yang seru-seru. Ada mie cinco, ada soto Miyagi, kayaknya favoritnya gitu-gitu ya. Atau bakmi odeon. Ya untung di sini sekarang udah ada juga ya cadangannya. Dapur Sukabumi, jadi saya sering belanja di situ ya, jadi kalau kangen tinggal jajan gerobak Sukabumi, mantap. Ngomongin makanan nih ya, saya jadi lapar karena saya belum makan ya, nanti abis ini baru selesai aku akan makan. So welcome semuanya, selamat datang di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini tadi session ke berapa ya, dua klien ya, terus udah gitu meeting kedua juga ya, seru. Terus jadi ya banyak hal yang biasa lah kita lepaskan. Dan selalu seneng ketika ngeliat transisi ya. Aku kayak salah satu hal yang aku paling passionate adalah ngeliat klien yang berubah. Jadi ketika mereka transformasi gitu ya, tadinya mungkin rasanya berat banget gitu ya, kayak challenge-nya dia hadapin udah bolak-balik kesana kemari nggak selesai gitu. Terus habis itu suddenly ketemu sistemnya di OA, and then like just ya dalam 1 jam aja mereka bisa transform banyak gitu ya, kayak udah langsung ringan gitu ya, di bawah 1 jam bahkan, kayak cuman 15 menit pertama terus dia bilang ini udah sessionnya ya coach ya. Terus saya tanya apa yang dirasain, ya udah nggak ada sih rasanya, udah hilang, cuma gini doang. Ya iya cuma gini doang gitu ya. Abis itu baru kita handle yang lainnya gitu ya, karena melepaskan emosi itu kayak deadly serious, it's very very freaking easy gitu loh, bukan sesuatu yang sulit, sangat-sangat mudah, gampang sekali buat dilepaskan. Yang penting memang sequential ya, kita tahu sequence-nya apa yang perlu dilepaskan, kemana kita harus melepaskannya gitu ya. Jadi kayak ngasih level relief-nya itu beda total ya, sama Anda mengendalikan, sama Anda just sekedar ditingkatkan kesadarannya. Itu kayak ada hal yang berbeda total yang Anda akan rasakan ketika Anda melepaskan emosi. Dan saat kayak beban itu exactly keluar dari dalam tubuh fisik Anda, suddenly kayak gila, rasanya ringan banget, sesuatu yang gak bisa dideskripsikan, hanya bisa dirasakan. Katanya Kak Widi, ya cuman gitu doang ya kan. Katanya Kak Rani, cuman gini doang yang bikin happy setiap hari. Betul sekali. Jadi it's not a big deal anymore. Zaman dulu urusan emosi itu sesuatu yang sangat sulit buat dilakukan, kayaknya gak mungkin dalam waktu singkat. Ya ternyata dalam hitungan menit bisa diselesaikan dengan sistemnya di OA TRTO ya, tension releasing therapy online. Kenapa harus online? Ya ini yang banyak yang nanyain juga, kok coach namanya tension releasing therapy online, nanti kalau offline gimana? Kalau offline ya udah kita bikin aja offline ya, namanya ya suka-suka lah ya. Cuman ketika bicara tentang online ya, kalau kemarin ngobrol sama Bro Andrew, terus ada Kak Carlia juga sama Mas Panji ya kan, pas lagi sharing-sharing kemarin, terus bilang ya bener ya, kalau misalkan kita TRTO gitu ya, terus habis itu sama-sama melepaskan emosi rame-rame ya, kita kayak pusing kalau diadakan dalam satu ruangan bersama-sama. Kenapa? Karena nanti rame-rame bisa sendawa bareng, kentut bareng, pusing ya. Satu ruangan, duar, brot. Kacau ya. Jadi mendingan udah online-nya udah paling bener ya, jadi di rumah aja gitu ya. Jadi yes, katanya Dr. Lagawa 4.0 ya, industrinya 4.0 itu semuanya bergerak ke arah online. Yes, jadi kayak ya mungkin kita di titik itu ya, sesuatu yang disruptif yang ngerubah semua industri yang pernah ada sebelumnya. Ya karena yang dulu butuh waktu yang lama, panjang, prosesnya nggak selesai misalnya ya.
Gimana kalau misalkan Anda bisa kayak ya create something alternatif lain yang mungkin bisa mengubahkan seluruh realita kehidupan Anda. Ya dengan cara yang lebih singkat, lebih simpel, mudah untuk Anda lakukan dan langsung straight to the point gitu. Jadi nggak pakai babi bu, au, langsung kayak pung hilang. Ya, how if this thing can be happen gitu. Selalu orang nanyanya, bener gak sih coach, bisa gak sih gitu. Kok saya ngerasain kayak nggak bisa gitu. Ya just try gitu. Anda sudah nyoba selama ini mungkin kesana kemari, sistem ini sistem itu segala macam Anda sudah coba, kenapa nggak coba yang ini juga gitu ya. Siapa tahu Anda bisa nyentuh level yang nggak pernah Anda sentuh sebelumnya gitu. Apa alasannya Anda mencoba cara yang lain dan Anda nggak give it a try, a shot buat di sistem yang ini gitu. Katanya Kak Rani nggak pakai cerita, nggak perlu air mata. Ya bener banget, online lebih efisien waktu dan biaya, betul sekali ya Ci Juli. Jadi kayak kita nggak ketemu pun tinggal langsung online aja, nggak usah susah-susah. Itu yang disenengin sama klien-klien saya. Dan ketika mereka udah kayak try key in di sistem ini, ya biasanya mereka akan ngerasakan dan jadi fans ya. Karena maksudnya fans terhadap sistemnya. Karena ini sesuatu yang mudah dilakukan gitu ya. Oke, so kembali lagi semua yang saya lakukan di sini adapting dan bukan cuma soal terkait dengan sistemnya DOA, TRTO yang realnya, karena apa yang dilakukan di sini mungkin nggak akan menggambarkan sama kelas kalau lagi diadakan di kelas ataupun kalau lagi dalam session private bareng sama saya, karena kalau di sini cuma bisa satu arah doang ya. Jadi ada level yang bisa disentuh mungkin, tapi mungkin beda kalau sama di kelas ya. Kalau di kelas karena banyak lagi hal yang seru yang bisa kita lakukan ya. Sama-sama sih online begini ya, tapi beda levelnya ya, jadi lebih seru. Oke, so jadi saya inviting Anda next time kalau misalkan ada acara kelas, silahkan mampir-mampir ya buat sama-sama belajar. Ya, jadi nanti mungkin kita akan ngadakan di bulan November, seingat saya. Ya, jadi awal November nanti akan ada kelas lagi di TK 1. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikut di TK 1 mau belajar, gimana sih caranya aku bisa melepaskan beban emosiku, bawah sadarku? Ya, silahkan ikut aja di kelas. Kalau ditanya lebih baik private atau kelas, coach, tergantung ya. Jadi kalau misalkan Anda mau di kelas, Anda belajar melepaskan emosinya sendiri. Ya, saya ajarkan ya. Kalau misalkan di private tentunya ada level yang bisa disentuh bersama-sama. Ya, saya akan lebih kayak buat satu orang ini fully gitu loh. Jadi pasti beda rasanya ya kan, karena sentuhannya lain. Ibaratnya kalau Anda belajar nyetir di kelas barengan sama teman-teman, atau belajar langsung saya temenin di sebelah, saya sambil nyetir gantian gitu ya. Atau Anda main piano ya, kayak ibarat kelas online, sama saya main piano di sebelah Anda barengan, kita sama-sama saya ajarin. Salahnya di sini, benernya di sini. Pasti akan ada levelnya yang berbeda. Ya itulah karena ya jadi ya seperti itulah kurang lebih ya ilustrasinya. Jadi tinggal Anda tentukan sendiri ya. Kalau misalkan private, katanya Kak Gustina Bayu, lebih enak private. Ya pastinya kalau private lebih enak ya. Kalau orang bilang ya harganya juga lebih enak, ya betul sekali ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang apa ya, kayak ya sesuai lah, bukannya sesuai sih, sebenarnya masih lebih murah kok daripada harga yang dibayarkan. Karena daripada kita harus kayak butuh proses yang panjang, kalau kita bisa mempercepat prosesnya, ya masalah lebih cepat selesai, ya mending pilih yang mana gitu kan. Ibaratnya kalau ada orang sakit kanker datang ke dokter, ya ilustrasinya aja ya ini ya. Kalau misalkan datang ke dokter, ada dokter yang bayarnya misalkan 5 juta terus sembuh gitu misalnya. Sama yang ada bayarnya mungkin 20.000 tapi datang lagi nggak sembuh misalnya. Ya percuma. Katanya kok ada rekomendasi buku gak? Buku untuk apa ya? Karena banyak kebutuhannya pasti lain-lain ya. Kalau misalkan Anda mau direkomendasikan, Anda butuh apa yang buat direkomendasikan? Ya seperti itu. Jadi sometimes ketika Anda investasi sesuatu, masalah persoalan Anda bisa selesai, dibuang semua. Ya karena kita ngebayar jasa itu biasa untuk membuang persoalan kita. Misalnya kalau handphone Anda rusak, bagaimana ngebuang persoalan handphone rusaknya? Ya kan Anda bayar orang. Ya, atau misalkan Anda pergi ke dokter untuk ngebuang sakitnya Anda misalnya. Jadi kita membayar sesuatu untuk membuang sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi kayak biar orang yang dengan ekspertisnya mereka ngeberesin, nyelesaikan semua persoalannya, kayak gitu ya, seperti itu. Tapi tenang aja, karena kalau mau gratis silahkan, karena ada lebih dari 250 video di Instagram kita. Jadi silahkan nonton ya, free for all. Jadi ya kapanpun on demand Anda mau nonton tema-tema yang berbeda, kan banyak banget yang kita udah bahas ya. Jadi bisa semuanya uncovering setiap hal problematikanya. Dan gratisan pun ya itu
benar-benar kayak ngubahkan juga. Banyak ya teman-teman di sini yang datang cuma nonton yang free gitu ya, tapi mereka udah relief, ngerasa kayak ringan banget gitu ya. Banyak perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi kalau misalkan bukan berarti harus semuanya coach, berarti kalau misalkan mau di OA harus private. Enggak, kok banyak yang nonton gratis aja mereka kayak heal gitu loh, sembuh. Ya tadi kemarin ada yang cerita beban sampai lama banget bertahun-tahun gitu, suddenly hilang gitu aja gitu ya. Dan ini bukan cuma 1-2 orang yang ngomong, banyak sekali ya. Jadi banyak juga yang nggak cerita ya, diem-diem. Udah selesai problemnya diem-diem gitu ya. Jangan bilang-bilang ya, woi kalau bisa ceritain aja ya, biar banyak lagi yang ngerasain gitu ya. Tadi page baru aku share live di FB soal buang teori, tetap belajar tapi dibuang teorinya, gimana tuh? Nah lo nunggu jawaban nih kok. Kalau private nanti kedepannya bisa melepas sendiri gak coach? Ya kalau misalkan nunggu jawab, kalau private bisa ngelepas sendiri, bisa dong. Buku tentang kesehatan mental atau pengembangan diri, kalau buku kesehatan mental saya belum ada rekomendasi. Kalau pengembangan diri Anda bisa baca di bukunya T. Harv Eker ya, judulnya adalah The Secret of Millionaire Mindset, ya itu sangat rekomendasi banget. Nah teman-teman kalau misalkan mau ngebahas tentang pisau keuangan, itu buku yang sangat saya rekomendasikan, The Secret of Millionaire Mindset, silakan dibaca ya. Bukunya yang nulisnya adalah T. Harv Eker ya, sekali lagi The Secret of Millionaire Mindset. Ya, jadi itu isinya banyak pisau keuangan. Kalau teman-teman udah tahu pisau apaan ya, Private Invisible Silent Obstacle. Rajin-rajin ikutan lalu praktek pasti berasa perubahannya. Aku kok pemburu gratisan, katanya Kak Widya Sari Pipit. Sekarang sudah relax, santai, ketagihan ikut IG live-nya Koreo. Thank you. Kalau cerita satu yang enggak ceritanya banyak, maksudnya apa tuh? Oke. Welcome, katanya Kak Fitri, berobat bolak-balik ke Singapura nggak sembuh, sekali ikut kelas gratisan dalam beberapa menit hilang. Kebayang nggak sih nyeselnya kenapa nggak dari dulu kenal DOA TRTO? Wah, ini heboh nih Kak Fitri, aku baru denger nih. Thank you buat berbagi. Ini kayaknya harus diculik nih, minta sharing. Ikutin kelas gratisan beberapa menit langsung hilang ya, udah bolak-balik ke Singapura. Nih sharing yang luar biasa nih. Ya ini mesti di capture nih, saya capture dulu. Keren banget Kak Fitri pengalamannya, terima kasih buat dibagikan. Saya pose dulu ya barusan. Iya, gila, seru deh. Ya kan you imagine teman-teman bolak-balik ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang memang banyak problem kita yang kita nggak sadarin kayak gitu ya. Banyak yang udah mondar-mandir sana sini, ketemu persoalannya ternyata di live pas dibahasin kelas gratisan, abis itu hilang ya. Jadi ya dicoba aja dulu, nggak ada salahnya kok ya kayak gitu. Kok banyak yang DM aku tentang GERD, langsung cus aku rekomendasikan kelasnya Koreo. Thank you Kak. Ya itu juga banyak ya persoalan yang kayak gitu yang akhirnya dilepasin. Kalau lagi PPKM gratisan aja. Monggo ya mau gratisan boleh. Kalau mau yang premium, mau ikut kelas ya ataupun mau ambil private coaching, silakan. Selagi saya masih buka. Ya mungkin suatu saat kalau saya males ya saya bisa aja di rumah nyantai ya. Tapi selama saya masih senang ngumpulin uang jajan ya. Ya seru-seruan lah ya. Terima kasih Coach Yo udah gratisan. Sama-sama Kak, thank you ya, nggak usah malu Kak ya, tampilah yang seru gitu ya, ceritain ya, karena kisahnya ini pasti menguatkan banyak orang ya, apalagi udah pengalaman sampai seperti itu ya, berobat sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi ya seru kalau misalkan bisa dibagikan, pasti banyak lagi teman-teman yang akan lebih step up lagi ya. Intinya di diri orangnya kok, kalau mau berubah pasti bisa, tinggal ikutin caranya aja. Betul sekali. Tetanggaku juga nanya kalau aku jam segini nonton apa, seru banget liatnya. Wih mantap. Oke, so hari ini aku mau share teman-teman pertanyaan yang tadi aku tanyakan siang tadi kepada klienku. Seringkali buat kita itu bahagia itu kita punya syaratnya masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan apa syaratnya Anda untuk kalau misalkan Anda bahagia gitu. Jadi kayak seringkali kadang-kadang kita mensyaratkan harus, kalau mau bahagia itu harus ada syaratnya. Apa syaratnya Anda ya untuk berbahagia? Apa syarat kebahagiaan Anda? Coba dicek. Katanya Kak Sri, sekarang saya juga bisa membantu orang lain melepas emosi. Waduh buset. Wedian, ini lebih sadis lagi ya. Oke, so please hati-hati kalau praktek ya, jangan sampai konslet anak orang. Tapi biasanya simple sih ya di OA, nggak bikin orang kayak sampai bisa kejang-kejang atau stres, nanti
bawah sadarnya berantakan, datanya kita nggak ulak-alik data bawah sadarnya orang, ya. Jadi kemungkinan konsletnya sangat kecil. Tapi kadang-kadang orang mungkin ada yang ke-trigger, bisa mungkin emosinya terlalu mendalam, ya hati-hati ya. Terutama kalau orang yang punya anxiety, panik, jangan sembarangan. Karena takutnya kalau misalkan nggak dipandu dengan benar-benar serius sama kita yang paham, nah itu nanti malah jadi tanda kutip tambah stres misalnya orang ya. Memilih untuk bahagia ya kok, syaratnya di pilihan sendiri, oke. Karena kadang-kadang setiap orang punya syarat-syaratnya. Apa syarat kebahagiaan Anda? Ya, kalau kemarin ada yang bilang katanya, saya akan bahagia kalau saya sudah membahagiakan mama saya. Ya, ada yang juga bilang saya akan bahagia kalau keluarga saya bareng-bareng sama saya, temenin saya. Ya, ada yang bilang kalau misalkan saya akan bahagia kalau suami saya mendukung saya. Ada juga yang bilang saya akan bahagia kalau kondisi kesehatan tubuh fisik saya dalam keadaan yang sempurna. Apa syarat kebahagiaan Anda? Ya, coba dicek. Kalau Anda cek, apa yang jadi syaratnya? Perhatikan semua, karena setiap orang biasa punya syaratnya masing-masing, dan syarat ini yang justru jadi menghalangi dia untuk bahagia. Bagaimana kalau Anda bisa bahagia tanpa perlu syarat-syarat itu? Bagaimana kalau hari ini Anda bisa bahagia, dan ketika menjalani kebahagiaan Anda, semua yang tadinya jadi syarat-syarat Anda itu jadi bisa terpenuhi dengan mudahnya. Ya, misalnya kayak tadi, saya pengen kalau misalkan saya akan bahagia kalau saya membahagiakan orang tua saya. Bagaimana kalau Anda justru karena Anda bahagia, Anda jadi bisa membahagiakan orang tua Anda? Bahagia kalau jajan nggak lihat price tag. Oke, syaratnya bahagia harus banyak uang. Bahagia kalau ada me time. Ya, karena sekarang sibuk ngasuh anak. Bagaimana kalau misalkan Anda bisa bahagia walaupun ibaratnya sambil ngurus anak Anda? Kenapa ngurusin anak jadi sesuatu beban bagi Anda? Gimana kalau itu bisa jadi sesuatu yang oke dan menyenangkan buat Anda juga? Syarat bahagia, sehat, banyak uang, bisa bantu orang. Oke. Gimana kalau misalkan nggak perlu dijadikan syarat hal itu? Ya, bagaimana kalau Anda bisa bahagia aja sekarang? Bahagia kalau keluarga ngumpul, gimana kalau nggak ngumpul keluarga Anda bisa bahagia? Gimana kalau Anda dalam keadaan sehat ataupun lagi mungkin nggak fit 100%, Anda juga bisa bahagia. Bahagia kalau makan banyak nggak gemuk. Kayak saya ya, makan banyak nggak gemuk-gemuk. Ya, kayak gitu. Tenang tanpa overthinking atau cemas, itu jadi bahagianya saya. Oke, siap. Ya, biasanya banyak sih yang kayak gitu ya. Bahagia kalau dekat anak sama keluarga. Dulu sebelum kenal Dio Tiarti, pernah berpikir kalau tidak ada mertua mungkin saya orang paling bahagia. Astaga. Saya bahagia kalau tubuh fisik jiwa sehat, suami memenuhi apa yang aku mau lakukan dan inginkan. Oke, perhatikan semua syarat kebahagiaan Anda, apapun itu yang Anda miliki, dan semua hal yang menciptakan hal ini yang ada di dalam diri Anda yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan tidak, katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan perhatikan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini. Kapanpun bahagia itu bersyarat bagi Anda, dan semua syarat untuk kebahagiaan Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan tidak, katakan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang Anda ciptakan, syarat-syarat di dalam pikiran Anda, tubuh dan jiwa Anda, dalam benak Anda, dari siapapun yang mengajarkannya kepada Anda, dari semua dimensi ruang dan waktu, dari semua kehidupan Anda, kapanpun Anda mengharuskan untuk bahagia, ada syarat-syarat tertentu dalam kehidupan Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan tidak, katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Bagaimana kalau Anda bisa bahagia detik ini, saat ini juga, ya, tanpa semua hal itu, tanpa benda-benda yang Anda perlukan, tanpa dikelilingi oleh keluarga Anda mungkin yang sedang dalam kejauhan, ya, tanpa waktu me time Anda, tanpa uang-uang yang banyak, Anda bisa bahagia, ya. Dan nggak ada yang salah dengan Anda menciptakan, ya. Bahagia, pertama bahagia dulu, ya, hari ini Anda bahagia, besok ya create lagi uangnya, datang lebih banyak, ya, karena uang itu lebih banyak datang juga kepada mereka yang berbahagia. Walaupun itu bukan sebuah syarat. Bagaimana kalau senang, sedih, Anda cemas, lagi khawatir, lagi takut, lagi stres, uang selalu datang dalam kehidupan Anda. Dan semua pemikiran yang menghalanginya, semua keraguan Anda, kebingungan, semua
ketidakmungkinan, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan apa yang menciptakan semua pemikiran Anda yang membuat Anda tidak bahagia, yang selalu datang mengelilingi Anda setiap harinya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan semua yang menciptakannya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengan hal ini yang masih ada dalam diri Anda, kapanpun ada syarat atas kebahagiaan Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Kok tiba-tiba saya jadi kayak Cinta Laura. Nikmati hidup tanpa syarat. Oke, mantap sekali. So, how do you feel? Bahagia itu pilihan dalam mindset. Jika memutuskan untuk bahagia, maka saat ini juga akan bahagia. Yes, gimana kalau Anda bisa bahagia sekarang? Ya, jadi kayak dibawa santai, dibawa asik, dibawa seru, tanpa ada beban, ringan, happy, seru, asik, ya kan? Kemana, kesini, sana. Katanya Kak Gustina Bayu muncrat kesini kok. Aduh, udah hujan, becek, nggak ada ojek. Oke, sip, mantap. Sorry, saya nggak mendiskreditkan Cinta Laura ya, karena saya suka dengerin lagu-lagunya ya. Aku pernah bikin nyanyi bareng sama adikku yang perempuan. Yes, aku memilih untuk bahagia. Saya menikmati hidup bahagia tanpa ada syarat dan tanpa beban. Nguap jadi ngantuk. Bahagia joget-joget. Oke, bahagia tanpa syarat. Thank you Kak Hesa. Oke, jadi dibawa fun aja ya, jadi nggak usah dibebani ya, karena hidup itu begitu banyak hal baik yang bisa kita lihat ketika kita bahagia gitu. Tapi kalau misalnya kita nyimpen syarat-syarat yang terlalu banyak ya, jadi kayak mau bahagia aja kayak susah bener. Jadi dibawa fun aja. Bahagia setelah nonton IG-nya di OA. Thank you Civeni. Ya, Civeni ini rutin banget ya, salah satu yang punya komitmen terus untuk nonton rutin gitu ya. Doaku setiap hari ada yang kelepas biar makin hari makin ringan ya, udah kekuras semuanya. Apa definisi bahagia kalau sedangkan lingkungan tidak bisa membuat kita bahagia? Kapanpun lingkungan Anda tidak bisa membuat Anda bahagia dan Anda tertekan karenanya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Bahagia itu kalau menemukan sumber kebahagiaan itu. Bagaimana kalau bahagia itu nggak perlu ada sumbernya dan sumbernya adalah dari diri Anda sendiri? Dan semuanya tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Halo Kak Juliana, saya baru gabung, silakan. Terima kasih, ikutin aja ya flow-nya ya. Memilih bahagia karena hidup sangat-sangat indah. Yes, hidup untuk dihargai, berharga, dinikmati, have fun ya, dan seru-seruan. Bahagia aja katanya Cimeri. Yes, mantap. Sikat gigi tiap hari nonton live ya, buat bersih-bersih terus ya. Oke, sip, thank you. So, mungkin hari ini itu aja. Selamat menikmati hidup yang lebih bahagia. Sampai ketemu lagi besok. Kita seru-seruan lagi melepaskan emosi yang berbeda. Thank you, katanya Kak Ayu. Pas temanya kok. Oke, mantap, Jos. Ya, katanya Kak Surmaidi memilih bahagia karena hidup sangat indah. Mantap. Biasanya bahagianya hilang kalau ada problem, coach. Bagaimana kalau ada problem atau nggak ada problem, ya Anda bisa tetap bahagia. Bahagiaku itu kamu. Iya, kamu. Mantap. So, dan semua rasa yang muncul, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. See you again. Bye-bye. Love you all. Dah.